Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena kita dalam kampus, maka kita tidak melakukan, saya tidak pernah melakukan debat atau gagasan, tapi lebih kepada pencerahan. Pencerahan pertama adalah buruh naik kelas. Masih ada buruh yang tidak tercakup dalam buruh naik kelas. Buruh dosen. Jadi kami di dosen itu ada yang namanya buruh dosen, betul-betul terjebak di dalam administrasi sehingga tidak bisa melakukan penelitian dengan tenang, tidak bisa melakukan inovasi, dana yang kurang, dibulur oleh aturan-aturan yang sangat saklek. Bagaimana bisa mengajar dengan baik? Ya, dengan jam mengajar yang begitu banyak sehingga kami kecapean ini problem, sesama problem. Yang kedua adalah gagasan mengenai satu desa, satu fasilitas kesehatan, satu tenaga kesehatan. Ini kuno. Dalam peraturan Menteri Kesehatan itu memang tidak boleh ada dokter di satu desa, tidak punya kompetensi untuk itu. Jadi biasanya adalah tenaga kesehatan, perawat atau dia bidan yang bisa mengambil alih tugas-tugas medis darurat. Dari kami ini, kesehatan masyarakat, dari dulu mengusulkan satu desa, satu sarjana kesehatan masyarakat. Mengapa perlu sarjana kesehatan masyarakat ada di desa? Karena dialah yang akan melakukan bukan pelayanan kesehatan, tetapi pemeliharaan kesehatan yang menjaga upaya-upaya promotif preventif. Dan di dalam jaminan kesehatan nasional yang kita sebut sebagai universal health coverage, kita tidak lagi bicara mengenai itu, tapi kita sudah bicara mengenai universal risk coverage, universal cost coverage. Bagaimana kekuatan-kekuatan, bagaimana upaya-upaya masyarakat bisa mengurangi pemanfaatan BPJS dengan hidup sehat. Salah satu contoh ya kita lihat kawasan tidak merokok, kebiasaan di sekolah dengan olahraga pagi, dan banyak sektor-sektor ini mesti dipelihara. Kalau ini berlangsung 10 tahun, 20 tahun, insya Allah BPJS tidak digorogoti. Apalagi selama ini BPJS digorogoti oleh kalangan menengah. Kebanyakan ASN misalnya 29,7% BPJS dipakai oleh penyakit-penyakit yang sangat sangat peka ya, mahal. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah keadilan. Dari dulu 20 tahun saya sudah jadi profesorin dan mengajar kebijakan kesehatan. Apa yang menjadi masalah besar kami adalah disparitas, ketimpangan antara barat dan timur. Kalau kita konsep maritim seperti ini, maka tentu kesehatan maritim. Oleh sebab itu berbeda antara kawasan barat, kawasan timur. Ya. Salah satunya misalnya Maluku sebagai Maluku adalah gugus pulau, tetapi Papua itu bukan gugus pulau, dia pegunungan. Bagaimana bisa maritim ada alam seperti itu? Jadi ini konsepnya saya kira sangat dekat dengan konsep pola ilmiah pokok kami, Prof. Ya. Jadi itu yang pertama. Jadi ada 3 pokok di dalam masyarakat maritim ini. Yang pertama adalah budaya laut, budaya agraris, dan juga adalah pasok maroe, budaya pasar. Nah, ini industrialisasi semua. Jadi saya berharap dengan seandainya Prof terpilih menjadi Wapres, maka banyaklah melirik ya, dari Madura ke timur, jangan menghadap ke barat. Ya. Jadi yang lainnya adalah apakah di dalam kalau Prof jadi terpilih menjadi Wapres, ini namanya keren tojeng itu artinya benar, artinya betul-betul Prof laksanakan dengan baik itu. Kalau ada temuan misalnya 300 berapa triliun, selesaikan dengan baik itu. Nanti kamu gareng. Karena kepastian hukum,
penuntasan hukum. Nah, konsep daripada pasal nomor 3 adalah kerakyatan. Musuh besar kerakyatan adalah neolib. Bagaimana Bapak menyelesaikan ini? Neolib ini yang merusak kita, ini tatanan kita sampai kepada tatanan pendidikan, tidak hanya kesehatan, seluruh. Dan itu Prof. Mahfud sendiri tampil dengan baik di situ. Dan saya kira itu dari saya. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.